Wa kaifa fi ainihi dil kubro, bagaimana dia bisa menggunakan ain kubronya untuk melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini sesuatu teka-teki yang paling sulit di dalam memahami kehidupan semesta alam, karena ada larangan-larangan bahwa zat Allah tidak bisa dilihat dengan mata maupun dengan hati, illa biwasitatin, kecuali dengan wasitah terhadapnya. Dan manfaat bagi orang-orang yang sudah bisa melihat zat Allah itu tidak lain baginya adalah surga yang dijanjikan Allah bersama Allah di akhirat kelak. Subhanallah. Tusahidu tazali anwarijat fi alamil lahut, untuk bisa seseorang mencapai penglihatannya secara kubro atau penglihatan melihat zat Allah itu hanya ada di alam lahut namanya, alam yang tertinggi daripada 7 martabat alam yang dilakoni manusia sehari-hari. Ketika saya menceritakan tentang kohar Allah, asma Allah, atau sifat kudrat Allah dalam kehidupan ini dapat dilihat, ketika itu sadar dan tidak sadar kita berada di alam yang disebut dengan alam mulki. Naik di alam mulki artinya alam kerajaan Allah, lebih tinggi dari sekedar alam ruh. Subhanallah, alam mulki. Naik lagi kita kepada alam malakut, di mana di situ ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa? Mengatur segala urusan ini. Ternyata ada alam di balik yang nyata ini, seolah-olah kita yang mengatur, tapi di balik daripada yang nyata ini ada namanya kekuasaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah orang dari muda ke tua kembali, dari tua ke muda lagi? Tidak bisa lagi. Bisakah orang bertahan hidup terus-menerus tanpa kematian? Tidak bisa. Itulah pada saat kita menyadari dan melihat itu ada kekuasaan Allah itu, kita sudah berada pada alam yang disebut dengan alam malakut, kerajaan Allah. Naik lagi kita ke alam yang disebut dengan Jabarut. Jabarut artinya jabar, keperkasaan, kehebatan, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita melupakan yang johir ini? Kecuali yang batin yang kita lihat, untuk paling tidak di sementara waktu. Jika kita bisa, yang terlihat hanya kebesaran Allah, keagungan Allah, maka pada saat itu kita berada pada alam yang disebut dengan alam Jabarut. Sampai hilanglah segala hal, yang ada adalah eksistensi kebesaran keagungan Allah yang kita lihat, sebagaimana Nabi SAW tersungkur di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala fi sidratil muntaha, yaitu pada sidrah muntaha. Sidrah artinya sudur, dada, muntaha yang tertinggi. Tidak ada yang tertinggi daripada itu. Sidratul muntaha fi yaumil Isra wal Mi'raj, pada waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Nabi berada pada alam yang disebut dengan alam lahut. Beliau merasakan zat Allah subhanahu wa ta'ala ahadiyah, yang maha tunggal kebesarannya. Maka pada saat itulah orang mencapai pada posisi tertinggi dalam musyahadah kepada Allah subhanahu. Tidak ada lagi seorang jua pun yang dilihatnya pada bagian johir-johir ini, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sulit dikisahkan, kata Syekh. Wa hasul hadihil maratib lil insan bil maut. Pada kebanyakannya orang-orang mukminlah yang bisa mencapai itu, yaitu dengan adanya kematian raga pada diri mereka. Nah, jadi kalau tidak mati, tidak bisa pipe sampai ke sini, itu kebanyakan. Makanya ketika Paloi kecil, kata ibu guru, siapa yang masuk surga ajar? Siapa pengen masuk surga berdiri, angkat tangan. Dia berdirian, angkat tangan semuanya anak kelas termasuk garbus.
Paloi aja tidak mau. Duduk aja Paloi. Kenapa aja Paloi? Tidak ingin masuk surga kah? Nggak boy, sekarang boy. Sekarang nggak bu? Sekarang aja ibu. Nggak mau boy. Kenapa tidak mau? Soalnya boy ajar Paloi, Abah Ulun mengatakan masuk surga itu tidak akan mungkin orang bisa. Kenapa kata ibu? Kecuali mati dulu boy ajar. Jadi ulun tidak mau mati aja Bipe. Bujur juga Paloi Bipe. Nggak ada mati. Kalau tidak mati tidak bisa. Kematian mengakibatkan tidak ada perhatian manusia kepada sesuatu yang lain kecuali adalah yang dihadapinya berupa alam ruh yang dihadapinya, yang tidak lain adalah nafsannya dirinya untuk mengingat Allah, penguasa pada alam ruh itu. Subhanallah. Ya kah? Karena nanti bilanya mati ceritakan ulun. Ya kak, apa rasanya? Nah, karena itu dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufi ada istilah mutu qoblal maut. Matilah kamu sebelum mati. Bagaimana mati sebelum mati? Itulah yang disebut dengan orang yang fana. Orang yang fana. Wa qoblal mauti bil fana. Caranya supaya jangan kematian itu belum sempat merenggutmu, karena kalau sudah kematian itu merenggutmu tidak bermanfaat lagi kita. Caranya kamu harus bisa fana, kata saya. Fana. Fana itu apa? Melenyapkan pandangan yang johir pada dirimu, yang apa? Yang kamu ingat adalah hanya kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keindahannya. Pada saat itu kita sedang masuk ke dalam fana.